Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Sekarang saya berada di Gang Macan, Blok Nyi Buyut Labda, Desa Tugu, Kecamatan Seliek. Di sini ada pesantren khusus untuk anak-anak. Mungkin masyarakat Indramayu, Jawa Barat tidak banyak tahu bahwa sebetulnya ada sebuah pesantren yang khusus untuk anak-anak. Jadi di sini untuk anak yang usia SD sampai SMP. Bagaimana kegiatan mereka dan bagaimana pengelolaan yang memanage pesantren ini, kita bisa saksikan berikutnya. Ya, inilah pondok pesantren Aslimu, singkatan dari As-Sakinah lil Mubtadi'in atau As-Sakinah untuk para pemula. Lokasinya di Gang Macan, Blok Nyi Buyut Labda, Desa Tugu Seliek, Indramayu, Jawa Barat. Pesantren untuk anak-anak ini di bawah naungan Yayasan Islam Ar-Rohimiyah, pesantren modern As-Sakinah. Ketua yayasannya adalah Haji Kardinah dan pembina yayasannya Haji Sunarto Rois. Awalnya pesantren anak-anak ini masih bergabung dengan pesantren induknya. Namun sejak tahun 2021, Aslimu berdiri secara khusus. Bila pukul 4 pagi tiba, para santri diwajibkan bangun. Pengasuh santri membangunkan mereka. Rasa kantuk harus dilawan. Ya, ini bangunin yang lain ya. Ya. Jangan senyum tapi kan masih ngantuk. Setelah membereskan tempat tidurnya, mereka bersiap-siap menuju ke musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Usai sholat berjamaah, mereka mengaji.
lalu pergi ke Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT As-Sakinah yang lokasinya di pesantren induk, yaitu pesantren As-Sakinah yang tidak jauh dari pesantren aslimu. Sebelum pergi ke sekolah, mereka biasanya berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sri Asrini, salah seorang wali santri, mengaku memasukkan putrinya ke Aslimu agar masa depan putrinya lebih baik. Ya, saya sudah bersama orang tua wali santri, namanya Ibu Sri Asrini, Ya. Dan ini temennya ikut nganter juga. Ya. Ibu Sri, anaknya namanya siapa di sini? Balkis Asri Balkis Andani. ya. Ya. Sudah berapa tahun di sini? 2 tahun di sini. Sudah ada Ya. 2 tahun. Ya. Kelihatannya betah nggak? Ya, alhamdulillah. Ya. Setelah dilihat tiap bulan pembesukan, dia betah, merasa nyaman di sini. Terus ya alhamdulillah udah berbaur sama. Apa alasan Ibu memondokkan atau mesantren anaknya di sini? Supaya kedepannya atau lebih baik dari yang dulu-dulu gitu. Oke. Kalau misalnya di bawah pengawasan orang tua, kadang orang tua lalai Iya. gitu. Mm-mm. Ibu kalau kangen sama anaknya gimana? Ya hanya berdoa dan nunggu setiap sebulan sekali Oh, untuk iya. jam besuk gitu. Oke. Iya. Makasih Ibu Sri. Ya. Sama-sama. Sip. Pulang dari sekolah, anak-anak mengantri makan. Ada beberapa kegiatan di pesantren anak ini. Antara lain adalah menghafal Al-Quran atau tahfidz. Alladzi khalaqal mauta wal hayata birrahmani min tafakkur. Surat apa? Ayat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
ini setoran untuk tahfiz ya. Silakan Af dulu apa Aksan dulu? Ya, kalau nggak Aksan maju. Silakan Pak Aksan. Ayat berapa? Ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an adir qaumaka min qabli. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirin alaysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Sifa, salah seorang santri yang menuntut ilmu di pesantren ini, merasa betah mondok di tempat ini. Ya, saya sudah dengan Siva ya. Siva anaknya kecil ya, imut, tapi kelihatannya cerdas ini. Namanya siapa? Siva. Siva aslinya dari mana, Nok? Kroya. Kroya ya. Siva usianya berapa? 8. 8 tahun ya. Kelas berapa di SD-nya? 4. Berarti kamu sejak kelas 1 di sini? Iya. Kamu kelas 1 di sini. Yang paling disukai di sini tuh apa ini yang Menulis, terus menggambar, mengaji ya. Nah, kalau kamu kangen ya sama orang tua, biasanya gimana? Nangis. Terus nelpon ya, dikasih kesempatan ya Pak, nelponnya sebulan sekali? Iya, kalau kangen. Terus untuk mengobati untuk menghilangkan rasa supaya hilang gitu kangennya, dengan cara main ya dengan teman-teman. Mainnya apa biasanya di sini? Bonan, petak umpet, dan lain-lain. Iya. Makasih ya Siva ya, semoga kamu betah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Pelajaran lainnya adalah fasolatan atau belajar sholat. Santri cilik lainnya adalah Amru. Amru mengatakan bahwa jika ia kangen dengan orang tuanya, biasanya ia menelepon. Saya sudah bersama santri kecil ya, santri di Asrimu. Saya ingin bertanya, Nang, kamu namanya siapa? Amru. Amru ya. Amru aslinya dari mana, Nang? Sleman. Sleman di Tambi ya. Iya. Kamu di sini sudah berapa tahun? Baru 1. Oh, baru 1 tahun. Di SD-nya kelas berapa? 2. Kelas 2 ya. Kamu betah nggak di sini? Betah. Betahnya kenapa? Banyak teman. Bisa belajar bersama, bisa main layang-layang juga. Bisa main layang-layang ya? Oh, ada kesempatan untuk main layang-layang. Iya.
Yang tidak enaknya apa? Biasanya ada yang nakalin, Ada yang nakalin ya? biasanya makanan, jarang-jarang tapi. Jarang-jarang ya? Iya. Kalau yang nakalin dilawan aja, ya kan? Iya. Terus ini, kamu kalau kangen sama ibu kamu atau sama bapak kamu gimana caranya? Biasanya tidur, biasanya nangis, kalau enggak nelpon. Oh, nelfon ya. Setelah itu udah hilang ya? Iya. Oke, semangat ya? Iya. Oke, salaman dulu. Gini salamannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitobah atau pidato juga diajarkan di pesantren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siyadatu Raisul Jalasah Al-Mukarram, Siyadatu Raisul Madrasah Al-Mukarram, Al-Asatid wal-Asatid, Jami'ul Ashabil Ahibba, Al-Ahbatu Fillah. Hayya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana jami'an fi hadzal makanil mubarak. Nusalli wa nusalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga pelajaran Kitab Kuning diajarkan kepada santri-santri cilik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengasah jiwa seni mereka, pesantren ini juga mengajarkan kaligrafi dan hadroh. Berikut wawancara kami dengan pengasuh pesantren Aslimu, Ustadz Ahmad Munawir. Ya, saya sudah bersama Ustadz Munawir atau lengkapnya Ahmad Munawir. Beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Aslimu. Dan saya mau tanya, sebetulnya latar belakang Anda terpikir gitu
untuk mendirikan pondok pesantren untuk anak-anak itu gimana? Sebenarnya ada beberapa alasan, tapi yang mendasar adalah kita melihat bahwa lingkungan sosial anak pada saat ini tidak sama dengan dulu ketika kita kecil. Bahwa zaman dulu kita kecil itu kita bermain, bersosial, main bola dan yang lainnya. Nah, kalau lingkungan sosial anak sekarang, mereka disibukkan dengan gadget dan itu berbahaya. Makanya kami memilih mendesain sebuah pendidikan untuk anak-anak kecil. Jadi jelas di sini dilarang gadget ya? Enggak, dilarang. Pelajarannya itu apa? Pelajaran pesantrennya? Pelajaran sebenarnya simpel. Untuk anak-anak itu dalam segi akademik itu kita fokus di membaca, kemudian menulis, baik Arab ataupun Latin, dan jenjang selanjutnya yaitu kita ke tahfidz juga, baca kitab juga bahasa. Sudah berapa lama berlangsung? Untuk aslimunya sendiri itu baru 2 tahun ini. Cuma sebelum aslimu, ketika kita masih gabung dengan pesantren pusat, ya kita sudah 5 tahun lah, 5 tahun. Biasanya ya kendala ketika anak masuk itu kan kebanyakan tidak betah anak itu kan, apalagi masih anak-anak kecil. Nah, Anda itu bisa mengatasinya gimana caranya? Jadi kita ini memang sudah profesional ya, karena memang kita sudah dididik oleh waktu juga, yang cukup lama kita mendidik anak. Sebenarnya mah tidak ada kendala di anak, karena ketika anak masuk ke sini, maka bisa dipastikan anak betah di sini. Anak betah di sini. Bahkan saya cerita sedikit, ketika misalkan ada anak yang kan kalau dijenguk nangis nih, nangis, wah pengen pulang, betul. Saya bilang sama orang tuanya, tinggalkan. Saya janji kurang dari 15 menit anak sudah biasa lagi. Dan itu berkali-kali terjadi. Anda berani menjamin garansi 15 menit? Berani. Ya kenapa itu bisa? Karena gini, kita paham sosiologi perkembangan anak. Bahwa anak itu pikirannya belabil, berubah-ubah. Ketika sekarang dia pengen makan, dia lapar, nangis pengen makan, kemudian ada yang dagang mainan, bisa lupa tuh sama makannya. Iya, logikanya sederhana aja. Gitu. Jadi ketika anak nangis misalkan pengen pulang atau apapun, cukup kita alihkan perhatiannya, sembuh, selesai. Sederhana sekali sebenarnya mah. Dan Bapak bisa lihat sendiri anak-anak di sini nggak ada yang bersedih, nggak ada, semua riang. Kalau kendala pada orang tua biasanya apa? Nah, di situ. Jadi yang mau saya sampaikan, kendala terbesar itu bukan pada anak. Sebenarnya kendala terbesar adalah pada orang tua, yang mana banyak orang tua yang mesantrenkan anak tapi setengah hati. Oh, misalnya gimana? Dia mesantrenkan anak, pengen anaknya di pesantren, tetapi dia tidak sepenuh hati, sehingga apapun yang terjadi sama anak dia selalu tanggapin. Contoh, ketika kita memang sudah sepenuh hati, maka saya pasrahkan anak ini kepada pesantren, terserah. Yang penting pesantren bertanggung jawab itu. Tetapi ada orang tua yang ketika dia memasrahkan anak, ikut mengurusin. Pada akhirnya, karena dalam prinsip kita gini, kita akan menjadi pengganti orang tua walaupun tidak sebaik orang tua. Syaratnya apa? Syaratnya berikan keluasaan kepada kita untuk bersosial dengan anak, sehingga anak itu ketergantungan terhadap kita. Ketika di rumah, anak itu apa-apa ibu, pulpen hilang bu, pulpen sepatu hilang bu. Nah, ketika di sini maka berikan kesempatan kepada kita agar anak itu, Ustadz pulpen saya hilang, Ustadz sepatu hilang. Nah, caranya apa? Caranya batas interaksi dengan orang tua. Gitu. Yang boleh masuk sini itu berarti usia SD, ya? Usia SD sama SMP. Ya, kita di sini dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Oh iya, SMA sih enggak ya? SMA belum. Ya, belum. Baik. Oke, kalau mau buka-bukaan ini sebulannya berapa nih? Sebulannya kita cuma 650.000, dan itu sudah total. Sudah biaya pesantren, biaya makan 3 kali sehari, biaya listrik, biaya sekolah, sudah bersih. Sekarang sudah ada berapa kan semuanya? Sekarang kita baru 75-an, hampir 80 lah. 80. Dan mudah ya proses daftarnya tinggal. Proses daftarnya mudah, cuma kita pakai kuota. Jadi kita pakai kuota. Tahun ini kita hanya menerima 10 santri putra dan 15 santri putri.
Jadi di sini ya? iya. Karena terbatas ininya. Jadi kenapa kita kasih kuota? Kita mengimbangin dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak mau Kemampuan apanya maksudnya? Fasilitasnya? secara fasilitas, tenaga pendidik dan yang lainnya. Maksud saya nggak mau hanya asal menerima saja, tapi tidak dipastikan mereka terkondisikan dengan baik. Makanya kita lebih memilih sedikit yang penting berkualitas. Ya, berarti tahun depan, tahun ajaran baru ini kuotanya berapa? Kuota kita belum lihat. Ya, Nah, karena kita punya desain pendidikan juga desain pembimbingan yang intensif itu. Satu ustadz itu menanganin 7 anak. 7. Wih, luar biasa ya. Makanya biasanya satu ustadz berbanding 20. Nah, Di sini 7. 7. Makanya sekarang 70 santri, ini ustadznya aja 13, karyawannya ada 3. Gitu. Oke, fasilitas lengkap ya tadi ya? Fasilitas alhamdulillah, kita kamar ber-AC, kita ada laundry, ada minimarket dan terima kasih, Ted. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa dalam hati. Pesantren ini di samping melatih ilmu, melatih seni, juga melatih fisik. Fasilitas di pesantren ini kami nilai cukup memadai. Ada toilet yang layak dan mesin laundry yang bagus.